Mengapa hal itu sangat penting? Karena dengan mempelajari perkembangan dan pertumbuhan peserta didik, kita dapat mengetahui kebutuhan dari peserta didik itu apa. Sehingga dalam proses belajar dan mengajar, peserta didik itu mampu menyerap apa yang kita jelaskan. Sehingga apa yang kita jelaskan itu tidak menjadi sia-sia. Sebagai contoh, seorang guru SD pasti akan memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan tingkatan anak SD, yaitu ya pelajaran SD kan. Dan guru SMA akan memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan tingkatan SMA, yaitu pelajaran SMA. Tidak mungkin kan anak SD diberikan mata pelajaran yang tingkatan SMA. Tentu saja hal itu mungkin tidak bisa dipahami ataupun dimengerti oleh anak SD itu. Untuk mengetahui faktornya, itu kita harus mengetahui apa sih itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Pertumbuhan itu ialah suatu perubahan yang dialami oleh manusia, yang biasanya itu berupa perubahan tinggi badan, perubahan berat badan, yang mana hal tersebut dapat dihitung dengan nilai satuan seperti kilogram ataupun sentimeter atau meter. Sementara untuk perkembangan sendiri, itu perubahan yang dialami oleh manusia yang tidak dapat dilihat melalui nilai satuan. Tapi itu bisa dilihat dari perubahan pola tingkah laku manusia itu sendiri. Untuk faktor dari pertumbuhan, itu pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan faktor utama yang dimiliki oleh seseorang atau manusia dalam pertumbuhannya. Yang mana jika seorang anak itu tinggi, biasanya itu memiliki faktor genetik tubuh tinggi dari ayahnya. Yang kedua yaitu faktor asupan. Maksud dari faktor asupan ini adalah faktor berupa makanan, yaitu pertumbuhan dari seseorang itu juga dipengaruhi oleh makanannya. Yang mana makanan yang diberikan itu ialah makanan yang bergizi tinggi dan sehat. Contohnya itu seorang anak yang diberikan susu oleh orang tuanya, sehingga membuat tulang-tulangnya itu kuat, tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut bisa tumbuh tinggi dan sehat. Yang selanjutnya itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan cara pembelajaran manusia dalam membangun karakternya secara alamiah. Dengan kata lain, proses belajarnya itu secara otomatis. Maksudnya di sini, seorang anak itu belajar dari lingkungannya. Contohnya itu, ketika seorang anak itu berada di lingkungan yang atletik atau memiliki orang-orang yang rajin berolahraga, tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut juga akan memiliki pertumbuhan yang sama dengan mereka, dan juga memiliki tingkah laku yang sama seperti mereka, yaitu suka berolahraga. Selanjutnya itu adalah faktor perkembangan. Faktor perkembangan itu yang pertama ada hereditas atau warisan sejak lahir. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakter individu yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Maksudnya diwariskan itu misalnya seorang anak itu diwarisi faktor genetik seorang ibu yang cerdas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut juga akan ikut cerdas seperti ibunya. Dan ketika orang tua anak, ayah, itu memiliki tubuh yang besar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut juga akan memiliki tubuh yang besar. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dari perkembangan anak ini sendiri. Yang mana faktor lingkungan itu merupakan faktor yang bisa mempengaruhi dari perkembangan anak. Contohnya itu seperti ketika anak berada di lingkungan yang rajin beribadah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan dari anak tersebut juga akan mengikuti lingkungannya, sehingga ia akan menjadi seorang yang rajin beribadah. Dan apabila seorang anak tersebut tinggal di daerah yang penuh dengan kriminalitas, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut juga akan melakukan tindak kriminalitas.
ataupun tindakan-tindakan negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangannya. Hakikat pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh anak tersebut. Contohnya itu seperti ketika seorang anak diberikan tugas oleh guru, yang mana tugas itu belum pernah ia kerjakan atau lakukan sebelumnya, yang mana ia ini sangat tidak memahami tugas-tugas tersebut, sehingga ia belajar untuk memahami tugas yang diberikan dan mengerjakannya, sehingga pada suatu ketika ia telah berhasil mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya, pada saat guru memberikan tugas yang sama, ia pun tidak merasa kerepotan atau kesulitan kembali pada saat mengerjakan tugas tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa ia telah memiliki pengalaman belajar dari tugas-tugas sebelumnya yang diberikan oleh guru tersebut. Pertumbuhan fisik ialah perubahan atau pertumbuhan dari seseorang yang biasanya itu berupa pertumbuhan tinggi badan, ukuran badan. Sementara untuk perkembangan intelektual ialah perkembangan pola pikir anak yang semakin meningkat. Contohnya itu perbandingan antara kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Yang biasanya anak kelas 6 SD itu lebih memiliki tingkat intelektual yang tinggi dibandingkan anak yang di bawahnya, karena ia telah melalui pendidikan yang ada di kelas 5 SD, sehingga ia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari anak kelas 5 SD. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perkembangan intelektual ialah perkembangan terhadap pola pikir anak yang semakin meningkat. Nah, sementara untuk perkembangan emosional ialah perkembangan terhadap tingkah laku atau sikap dan emosi anak. Sementara untuk kaitannya sendiri, semakin tinggi tingkat intelektual anak, maka akan membantunya dalam mengatur tingkat emosinya ataupun tingkat emosionalnya. Sehingga untuk mengatur dari tingkat emosional yang tinggi itu bisa dilakukannya dengan mudah. Contohnya, biasanya tingkat emosional anak SD itu mudah sekali terpancing. Maksudnya, anak SD di sini mudah sekali terpancing emosinya dikarenakan tingkat intelektualnya rendah, sehingga sangat mudah sekali terpancing emosinya. Berbeda sekali dengan anak SMA yang biasanya itu mudah sekali untuk mengatur tingkat emosinya dikarenakan memiliki tingkat intelektual yang lebih baik. Perkembangan bahasa. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Karena tanpa bahasa, seseorang itu tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan orang lain. Sementara perkembangan berbicara itu cara yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain. Hubungannya, semakin baik seorang anak itu mengucapkan tata bahasa, maka memudahkannya dalam berbicara atau berkomunikasi. Sehingga apa yang ia sampaikan itu sangat mudah dipahami oleh orang dewasa ataupun teman sebayanya. Kebutuhan ialah suatu hal pokok yang perlu dipenuhi untuk menunjang kehidupan. Contohnya itu seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Sementara dorongan ialah tindakan yang memaksa manusia atau memaksa seseorang untuk melakukan suatu hal untuk memenuhi keinginannya. Contohnya itu seorang ayah yang bekerja dengan giat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, yang berkeinginan untuk pulang dengan cepat sehingga ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya di rumah. Sementara motif ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas dasar tertentu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya dari contoh sebelumnya,
Ya, dari contoh pertama yaitu seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, dari situ kita dapat mengetahui motif ayah tersebut melakukan eh, pekerjaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan dari untuk ciri yang pertama itu adalah kelompok teman sebaya, yang dimana pada masa anak-anak itu biasanya seorang remaja atau anak itu sendiri itu telah mampu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Namun seiring waktu ia lebih merasa untuk melakukan suatu pengelompokan dengan teman sebaya, yang dimana itu dirasa memiliki suatu keterkaitan ataupun kesukaan hobi yang sama dengannya. Contohnya pada saat masih anak-anak biasanya seorang anak itu bermain dengan siapa saja, meskipun ia merasa pada saat itu ia tidak memiliki ketertarikan dengan permainan yang dilakukan. Tetapi untuk diakui bisa bersosialisasi, ia pun tetap melakukan permainan tersebut. Sehingga pada saat ia menjadi remaja, ia lebih memilih untuk melakukan pengelompokan dengan teman-teman yang ia rasa itu memiliki ketertarikan dan hobi yang sama dengannya. Untuk ciri yang kedua yaitu melepas diri dari orang tua. Tuntutan untuk melepas diri dari orang tua dan lebih mengalihkan diri kepada pertemanan ataupun kepada teman-temannya, yang mana si anak ini ingin menunjukkan bahwa ia itu harus tidak lagi diawasi oleh orang tua dan telah mampu untuk memilih jalannya sendiri